Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Soekarjo Waluyo SSM Hum, selaku Kaprodi Sastra Indonesia. Yang terhormat Ibu Riristiani SSM Hum, selaku dosen pembimbing laporan mata kuliah magang, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan mengenai kegiatan magang saya di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilma Zulfa dari Sastra Indonesia 2018. Pendidikan adalah pilar kehidupan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin terarah kesejahteraan masyarakat bangsa itu sendiri. Memasuki era globalisasi sekarang ini, masyarakat semakin berlomba-lomba untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya agar dapat bersaing di dunia kerja. Tidak hanya pandai dalam menguasai hal teori saja, tentunya masyarakat juga dituntut untuk memiliki keterampilan dalam segala bidang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Oleh karena itu, untuk menjaga mutu pendidikan kualitas lulusan, Universitas Diponegoro mengambil salah satu langkah, yaitu dengan mengadakan kuliah kerja praktik atau KKP magang untuk menunjang karir mahasiswanya. Kuliah kerja praktik KKP atau magang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sastra Indonesia pada semester 7. Melalui kegiatan ini, tentunya mahasiswa dapat berproses dalam mengembangkan diri untuk menghadapi persaingan ketat ketika terjun di dalam dunia kerja. Mahasiswa bebas untuk menentukan instansi mana yang dijadikan tempat magang, baik itu di instansi swasta maupun di instansi pemerintah. Saya memilih Dinas Pariwisata Kabupaten Demak sebagai tempat atau lokasi magang saya. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak memiliki beberapa bidang seperti pengembangan objek daya tarik wisata dan ekonomi kreatif atau sering dikenal PODTW dan Ekraf, dan bidang promosi dan pemasaran atau Propar. Kegiatan magang di Dinas Pariwisata dilaksanakan selama 30 hari kerja dengan penempatan di dua bidang. Pelaksanaan magang pada bagian promosi pemasaran terhitung mulai dari tanggal 19 Juli sampai dengan 1 Agustus, sedangkan pelaksanaan magang pada bagian PODTW dan Ekraf dimulai pada 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Nah, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak sebagai instansi yang bertugas untuk memperkenalkan Kabupaten Demak pada halayak luas, Dinas Pariwisata tentunya merangkul beberapa pengelola desa wisata di Kabupaten Demak dibawahi oleh bidang PODTW dan Ekraf dengan mengadakan beberapa pelatihan seperti pengelolaan desa wisata, kuliner tradisional, tata kelola bisnis dan pemasaran, kebersihan lingkungan, dan sanitasi pengolahan sampah, keamanan dan keselamatan destinasi atau daya tarik wisata, dan juga mitigasi bencana. Nah, berbeda halnya dengan bidang PODTW yang tentunya mengurusi sentral pariwisata di Demak, bidang promosi dan pemasaran atau Propar memiliki tugas untuk mempromosikan pariwisata di Demak. Nah, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak telah melakukan berbagai promosi, salah satunya yaitu dengan mengikuti ajang kompetensi bergengsi, yaitu Anugerah Pesona Indonesia atau API Awards 2021. Nah, di tahun ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak mendapatkan 2 nominasi sekaligus, yaitu untuk kategori minuman tradisional, yaitu Jamu Coro, dan juga destinasi belanja, yaitu sentra kerajinan beduk dan juga rebana.
Saat saya melaksanakan magang di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, saya mendapati beberapa permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan di bidang promosi dan pemasaran atau PROPAR. Saya mendapati dua permasalahan, yaitu tentunya terkait dengan atau kegiatan API Awards 2021. Yang pertama adalah kurangnya sumber informasi mengenai jamu coro dan juga rebana, dan yang kedua mengenai kurangnya strategi promosi dalam API Awards 2021. Nah, sementara dalam bidang PODTW dan Ekraf, saya mendapatkan dua permasalahan. Yang pertama adalah format dari penataan surat itu tidak sesuai dengan pedoman surat dinas. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, yaitu administrasi kegiatan DAK non-fisik yang dalam penyimpanannya itu tidak rapi. Nah, atas 4 permasalahan yang saya temukan, saya tertarik untuk membuat laporan magang dengan judul Inovasi Strategi Promosi Kemenangan Demak dalam Ajang API Awards 2021 dan Sistem Digitalisasi Surat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Untuk yang pertama mengenai bidang promosi dan pemasaran atau PROPAR, permasalahan yang pertama adalah sumber informasi mengenai jamu coro dan rebana yang dirasa kurang. API Awards 2021 merupakan ajang bergengsi pariwisata terbaik di Indonesia. Sejak tahun 2016 sampai sekarang API Awards itu rutin untuk dilaksanakan. API menjelma harapan berkembangnya pariwisata hingga pelosok Nusantara. Sedangkan menurut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, kegiatan API ini memberikan kesempatan kepada daerah pariwisata seluruh Indonesia untuk maju dan berkembang kepada melalui kepastian hukum, kekayaan komunal, geografis, dan juga intelektual. Nah, kegiatan API Awards 2021 ini diikuti oleh beberapa daerah di Indonesia, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kota Palangkaraya, Kabupaten Muna, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bone, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Demak itu sendiri, dan tentunya masih banyak daerah yang lainnya. Sementara pada tahun 2020 lalu, tentunya Kabupaten Demak juga berhasil menjadi salah satu nominasi dalam kategori destinasi wisata, yaitu Pantai Tambak Bulusan. Nah, tentunya kegiatan pada tahun 2020 lalu bisa digunakan sebagai evaluasi kegiatan di tahun ini. Dalam mengikuti ajang API Awards tahun 2021 ini, tentunya informasi terkait mengenai jamu coro dan juga rebana itu sangat diperlukan. Namun, pada kenyataannya, informasi yang dibutuhkan itu sangat minim dan juga terbatas, baik dari buku, website Dinas Pariwisata, dan beberapa sumber lainnya. Padahal tentunya informasi mengenai jamu coro dan juga rebana ini salah satu hal yang penting karena bisa dijadikan sebagai bahan promosi kepada masyarakat luas. Tentunya, jika ada informasi mengenai jamu coro dan juga rebana mudah didapat, tentunya kegiatan promosi juga akan lancar untuk dilakukan. Akan tetapi, jika penggalian informasi mengenai jamu coro dan juga rebana itu sulit atau sangat minim untuk dicari, tentunya hal ini akan menghambat kegiatan promosi. Masyarakat luas juga semakin bingung, semakin bertanya-tanya mengenai kedua produk ini, yaitu jamu coro dan juga rebana. Nah, atas permasalahan ini, saya mencoba untuk membuat salah satu inovasi berupa buku saku. Yang pertama adalah buku jamu coro. Buku ini merupakan buku saku mengenai jamu coro. Adapun beberapa hal yang dibahas di dalamnya, yaitu gambaran umum mengenai Kabupaten Demak tentunya, terus juga ada sejarah jamu coro, juga apa yang membedakan dengan jamu coro ini dengan jamu coro di beberapa daerah yang lainnya. Terus juga ada bahan dan cara membuat jamu coro, juga ada manfaat jamu coro bagi kesehatan itu sendiri. Nah, ini merupakan sampul dari buku jamu coro yang sudah saya buat, di mana dalam pengerjaan buku jamu coro ini, mulai dari pengumpulan informasinya, baik dari sumber tertulis maupun wawancara langsung kepada para penjual jamu coro, sampai dengan layout dan lain sebagainya, saya sudah mengerjakannya.
Selanjutnya yaitu untuk buku rebana ada beberapa hal yang dibahas yaitu mengenai galeri rebana di Kabupaten Demak, juga ada sejarah beduk dan rebana, rebana Kabupaten Demak itu sendiri, apa sih yang membedakan terkait dengan rebana di Kabupaten Demak dan juga di kabupaten lainnya, terus juga ada eksistensi rebana di Demak, juga ada pengrajin rebana di Kabupaten Demak. Nah, ini merupakan sampul dari buku rebana. Nah, untuk pembuatan buku saku mengenai buku Jamu Cokro dan buku rebana ini, saya bukan sendirian, bukan hanya saya yang mengerjakannya, tetapi di sini saya langsung dibawahi bimbingan oleh Ibu Endang Suryaningsih SPD MSI selaku Kasih Kemitraan Kerjasama Sarana dan Pemasaran. Saat ini untuk kedua buku ini sudah berhasil dicetak. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua di bidang promosi pemasaran yang saya lihat, yaitu mengenai strategi promosi dalam API Awards. Nah, kegiatan promosi mengenai API Awards, tentunya kegiatan ini diikuti oleh seluruh penjuru di Indonesia. Tentunya membuat semua peserta itu berlomba-lomba untuk mendapatkan vote yang setinggi-tingginya agar bisa menjadi juara di kegiatan ini. Nah, untuk vote atau dukungan sendiri itu ada 3 cara, melalui vote di Instagram, yang kedua melalui YouTube, dan yang ketiga melalui SMS. Nah, kegiatan promosi tentunya juga sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, seperti mengajak para wisatawan untuk ajakan vote dan juga menyebarkan informasi mengenai di akun sosial media sosial Instagram Dinas Pariwisata dan juga TIC Pariwisata dan juga tentunya website Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Dan tak kalah pentingnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak juga memasang MMT dan juga baliho yang ditempatkan di beberapa titik di Kabupaten Demak. Nah, untuk pemasangan MMT dan baliho itu sebenarnya kurang diminati atau dilirik oleh orang di era digital saat ini. Karena berbagai informasi akan semakin meluas jika melalui media sosial. Sementara yang kita ketahui jika memasang untuk biaya pemasangan MMT dan baliho itu dirasa cukup mahal, sehingga perlu adanya strategi promosi yang baru seperti membuat konten-konten yang menarik pada media sosial begitu. Nah, inovasi yang pertama yang saya tawarkan yaitu membuat video tutorial vote. Ini adalah video yang singkat berdurasi 30 detik yang saya buat. Di sini memuat bagaimana tutorial cara kita untuk memvote dengan 3 cara tadi. Selanjutnya yang kedua adalah membuat video ajakan dukungan. Di sini saya membuat video, kemudian saya bagikan melalui story WA maupun di story Instagram yang saya miliki. Terus yang ketiga yaitu kerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Demak atau IMADE. Di sini kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan suara atau vote di kalangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu adalah kerjasama dengan Duta Wisata Kabupaten Demak. Nah, Duta Wisata yang menjadi sasaran di sini adalah Duta Wisata yang sudah memiliki pengikut banyak atau followers banyak di akun Instagramnya. Seperti di sini adalah akun Hidayat Nasrul, beliau merupakan juara 1 Mas Duta Wisata pada tahun 2019. Nah, ini untuk link vote-nya sudah disertakan di bio Instagramnya beliau. Nah, selanjutnya pada bagian PODTW dan juga Ekra. Untuk permasalahan yang pertama adalah format dan penataan surat. Nah, kesalahan dalam penulisan surat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak diantaranya itu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, juga penyusunan kalimat yang tidak efektif, dan juga lain sebagainya. Selain itu, banyak juga pegawai yang masih kebingungan terkait format penulisan surat dinas, seperti nota dinas itu formatnya bagaimana, notulen rapat itu bagaimana, surat perintah perjalanan dinas, surat undangan rapat, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang seharusnya bisa menyelesaikan tugas secara tepat dan cepat.
Nah, tetapi terhambat karena harus mencari informasi terlebih dahulu mengenai bagaimana format penulisan surat dinas tersebut begitu. Nah, salah satu inovasi yang saya tawarkan di sini adalah membuat sistem digitalisasi surat. Adapun format yang sudah saya buat di sini itu tentunya sudah menyesuaikan dengan peraturan Bupati nomor 20 tahun 2013 mengenai pedoman tata naskah di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Nah, bentuk digitalisasinya adalah seperti ini. Jadi saya membuat beberapa format surat, terus saya unggah di Google Drive begitu. Terus untuk Google Drive ini bisa diakses melalui Bitly Surat Dinpar ya sudah, dan juga pada tanggal 18 Agustus bentuk digitalisasi ini sudah saya berikan langsung atau saya sosialisasikan langsung kepada Bapak Agus Kriyanto SEMM selaku Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Demak. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua yaitu di bidang PODTW dan juga Ekraf, yaitu penyimpanan administrasi DAK non-fisik yang tidak rapi. Nah, pengadministrasian dokumen penyimpanan kegiatan DAK non-fisik itu tercampur dengan file-file lainnya. Bahkan dalam satu komputer terkadang ditempatkan di folder dokumen, terkadang juga di folder data, terkadang pada folder download, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang penyimpanan dokumen ini hanya berdasarkan ingatan pegawai saja, sehingga hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang seharusnya bisa menyelesaikan tugas secara cepat, harus terhambat karena harus mencari terlebih dahulu di mana dokumen ini sudah disimpan begitu. Nah, solusi yang saya tawarkan di sini adalah menyatukan beberapa file yang masih dalam satu kegiatan, seperti pada kegiatan pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner yang saya satukan ke dalam folder sehingga untuk penemuan dokumen ini akan jauh lebih mudah. Kebetulan kemarin untuk kegiatan pelatihan peningkatan inovasi ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September dan saya dimintai bantu untuk menjadi salah satu panitia kegiatan tersebut. Demikian mengenai presentasi singkat mengenai kegiatan magang yang telah saya lakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Saya mohon maaf sekali apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.